Halo semua, kalian tahu gak sih atau pernah dengar gitu tentang CU? Oke, tonton dan simak video ini sampai selesai ya. Aku bakalan berbagi pengetahuan tentang CU dan mengapa perlu bergabung menjadi anggota CU Bima. Jadi, CU adalah singkatan dari Credit Union atau juga biasanya disebut Koperasi Kredit atau Kopdit. CU merupakan sebuah lembaga swasta dan bergerak di bidang kemasyarakatan, yaitu bidang keuangan, terutama bagian simpan pinjam berupa dana keuangan. CU di Indonesia diperkenalkan oleh seorang misionaris asal negara Jerman, yaitu kelahiran dari Credit Union itu sendiri. Kini telah menyebar dari berbagai daerah dari Aceh sampai Papua, lebih dari 1000 CU di Indonesia. Salah satunya adalah Credit Union Bima, yaitu Bina Masyarakat. CU yang pertama hadir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Visi CU Bima yaitu terwujud dan berkembangnya lembaga pelayanan keuangan yang tangguh, besar, aman, dan dicintai masyarakat berdasarkan nilai-nilai dan prinsip koperasi atau koperasi kredit. Sementara visi yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama melalui pelayanan keuangan yang profesional dan terjangkau, pelayanan pendidikan keuangan yang berkualitas dan berkesinambungan kepada anggota dan masyarakat, pelayanan solidaritas sosial yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat, dan pengembangan jaringan dengan berbagai pihak. Jadi di sini simpanan di CU Bima yang pertama, simpanan masa tua atau SIMATU. SIMATU adalah simpanan untuk persiapan menghadapi masa tua atau pensiun dengan sistem kontrak. Yang kedua yaitu simpanan perkebunan atau SIBUN, adalah simpanan berencana dengan sistem kontrak untuk persiapan atau penanaman atau permajaan perkebunan. Yang ketiga yaitu simpanan pokok. Simpanan pokok adalah simpanan yang membuktikan bahwa keikutsertaan dalam kepemilikan terhadap Kopdit Bima atau pemegang saham. Yang keempat adalah simpanan wajib. Simpanan wajib adalah jumlah uang yang wajib disetor setiap bulan. Yang kelima yaitu simpanan SINTA, adalah simpanan bunga harian menjemuk bulan sebesar 4% per tahun. Yang keenam yaitu simpanan sukarela, adalah simpanan bunga harian menjemuk bulanan sebesar 10% per tahun atau akan dikenakan bunga tingkat tersebut jika terjadi tunggakan angsuran pinjaman bagi anggota yang memiliki pinjaman. Yang terakhir yaitu tabungan anak sekolah atau TUNAS. TUNAS adalah tabungan khusus anak usia sekolah yang bertujuan untuk membiasakan anak untuk menabung sejak usia dini. CU Bima merupakan wadah dan sarana yang dapat membantu menjawab perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat desa Nangapari. Salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu kredit macet. Mengapa hal itu bisa terjadi? Seringkali hal tersebut terjadi karena faktor dari anggota CU selaku debitur. Yang tidak semua anggota CU jujur mengisi surat permohonan pinjaman, misalnya dalam hal tujuan atau kegunaan dari pinjaman, sumber pendapatan dan belanja keluarga. Tujuan atau kegunaan pinjaman diajukan untuk modal menambah usaha, tetapi setelah pinjaman diberikan, ternyata digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Begitu juga halnya dengan mengisi sumber pendapatan dan belanja keluarga pada saat mengajukan permohonan pinjaman. Dalam SPBK ada saldo yang dapat digunakan untuk membayar atau mengangsur pinjaman. Tetapi pada kenyataannya, setelah pinjaman berjalan, pembayaran tersendat-sendat, bahkan macet. Solusi yang dapat dilakukan yang pertama yaitu pengendalian kredit. Pengendalian kredit merupakan suatu proses menentukan kesesuaian tindakan dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengendalian juga diikuti dengan tindakan pencegahan. Oleh karena itu, pengendalian kredit hanya perlu diperhatikan lebih dahulu adalah seleksi terhadap calon minjam. Dengan adanya seleksi tersebut diharapkan dapat memperkecil risiko kelalaian dalam pengembalian kredit. Yang kedua yaitu prosedur penyelesaian kredit. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit dimungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pengembalian kreditnya. Risiko yang ditimbulkan dari pemberian kredit dapat berupa risiko yang disengaja maupun tidak disengaja. Misalnya, karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
sehingga nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diperolehnya. Dalam hal kredit macet, pihak koperasi kredit perlu melakukan penyelamatan sehingga dapat meminimalisir jumlah kerugian koperasi kredit. Jadi, mengapa perlu bergabung menjadi anggota CU Bima? Karena CU Bima hadir mengubah pola pikir anggota. Mengapa demikian? Karena dari yang terbiasa instan mendapatkan pinjaman dan dapat menggunakannya secara langsung, menjadi harus menciptakan modal terlebih dahulu dengan menabung secara rutin. Keuntungan yang diperoleh dari meminjam di CU Bima adalah hasil dari keseluruhan bunga pinjaman yang dibayar oleh nasabah yang melakukan pinjaman akan masuk ke rekening nasabah tersebut sebesar 2-3%. Hal tersebut membentuk kebiasaan baru pada anggota, yaitu pentingnya menabung. Selain itu, CU Bima menawarkan layanan pelanggan yang lebih baik daripada bank, bersama dengan biaya yang lebih rendah dan suku bunga yang lebih tinggi. Di Desa Nangapari, CU Bima berdiri sebagai penolong masyarakat. Seperti sebelum masuknya CU Bima, masyarakat kesulitan untuk mengirimkan uang karena belum tersedianya bank ataupun ATM. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa.